teman-teman, nama saya Marida Kamalia Nisa Dibahas dengan nomor induk mahasiswa 18 13 01 26. Di video kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana cara dalam membuka dan menutup pembelajaran di sekolah mulai dari awal sampai akhir. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, sudah siap belajar? Maka terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas atau teman-teman yang ingin mewakili. Silakan. Baik anak-anak, berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu dan siapkan peralatan tulis, letakkan di atas meja dan sembari melihat sampah yang ada di sekitar kalian, mungkin di bawah kaki kalian atau di loker kalian, silakan dibuang ke tempat sampah ya. Ibu beri waktu 10 menit sembari ibu mengabsen. Silakan, mungkin ada yang mau izin ke toilet sebentar. Baik, di sini ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Aulia Permatasari. Hadir, Bu. Ya. Beni Cahyanto. Beni sakit, Bu. Perutnya sakit, kepalanya pusing. Semoga cepat sembuh ya. Baiklah teman-teman, kita bisa memberikan hadiah doa kepada Beni. Semoga dia cepat diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan absensinya. Dian Puspitasari. Hadir, Bu. Iya, hadir. Emi Dwi Kurniawati. Hadir, Bu. Muhammad Fahmi. Der, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat kecuali Beni. Semoga dia diberi kesembuhan supaya bisa mengikuti pembelajaran kita di sekolah. Baik anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap dong, Bu. Ada yang mengantuk? Bu, tidak ada. Sudah sarapan semua? Dah. Bagus. Terus jaga kesehatan kalian supaya kalian tidak rentan akan penyakit, ya. Baik anak-anak, sebelum kita berlanjut ke materi pembelajaran pada hari ini, ada yang ingat kita minggu kemarin mempelajari apa? Silakan acungkan tangan. Bu, tentang pasar. Ya, betul. Kita minggu lalu membahas tentang pasar. Ada yang tahu apa itu pasar? Ada yang masih ingat? Pasar itu tempatnya orang jual beli, Bu. Ya, betul sekali. Secara sederhana, pasar merupakan tempat di mana bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli maupun tentang jasa. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang pasar, di sini kita akan mempelajari tentang badan usaha. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan manfaat kalian mempelajari tentang badan usaha. Manfaat dari kalian mempelajari badan usaha apabila kalian memiliki cita-cita seperti saya ingin menjadi entrepreneur, Bu. Saya ingin menjadi pedagang yang sukses. Saya ingin menjadi pengusaha mungkin. Mungkin di sini ada yang ingin menjadi pengusaha, entah itu pengusaha tahu, entah pengusaha keripik tempe, entah pengusaha kulit ramba dan pengusaha lainnya.
Jadi, apabila kalian mempelajari tentang badan usaha ini, kalian akan memperoleh beberapa manfaat dan kalian akan mengetahui bagaimana sih kalau saya kelak akan menjadi pengusaha atau entrepreneur. Minggu kemarin itu kalau nggak salah kita belajar tentang pasar ya Bu. Nah, oleh sebab itu, keuntungan dari kalian mempelajari badan usaha ini yakni untuk mempermudah di mana kalian kelak akan melakukan atau merancang atau merakit sebuah bisnis yang akan kalian tekuni kelak. Nah, setelah kita mempelajari tentang pasar, di sini kita akan mempelajari tentang badan usaha. Seperti contohnya kayak gini, Ibu memberikan sedikit pandangan supaya kalian bisa memberikan kesimpulan. Jadi begini, apabila kalian ingin menabung ke bank, salah satunya yakni Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sana kan namanya Bank Rakyat Indonesia. Jadi bank tersebut milik negara Indonesia. Seperti halnya Pertamina. Kalian ada yang tahu kan Pertamina? Semuanya pasti tahu kan? Ya, Pertamina tempat untuk mengisi bahan bakar sebuah transportasi. Nah, kedua contoh yang sudah Ibu berikan itu merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh negara. Nah, dari sini anak-anak ada yang tahu apa itu badan usaha? Mungkin ada yang sudah mengerti dari apa yang Ibu berikan clue atau contohnya. Silakan berpendapat, jangan malu, silakan acungkan tangan. Baik, bagaimana? Sudah ada yang paham apa itu badan usaha? Silakan acungkan tangan, tidak usah malu-malu. Baik, mungkin masih belum paham ya mengenai apa yang sudah Ibu berikan clue atau sedikit contohnya. Jadi, badan usaha merupakan sekumpulan orang atau anggota beserta modal atau uang yang memiliki kesatuan dan di dalamnya itu terdapat suatu usaha atau sebuah usaha atau tidak sama sekali. Nah, dalam mempelajari badan usaha ini kita mempunyai 3 poin penting. Yang pertama yakni kita mempelajari tentang pengertian badan usaha. Apabila kita ingin mempelajari sesuatu, tentunya kita harus mengetahui maksud atau pengertian dari materi tersebut itu apa. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari badan usaha. Kemudian untuk yang ketiga, terdapat kekurangan dan kelebihan pada suatu badan usaha. Baik, langsung saja kita akan membahas 3 poin penting tadi. Yang pertama sudah Ibu jelaskan. Baik, untuk poin yang kedua, karena kita sedang mempelajari tentang jenis-jenis dari badan usaha, ada yang tahu? Tadi kan Ibu sudah mencontohkan jenis-jenis badan usaha itu seperti apa. Mungkin salah satu aja contohnya ada yang tahu? Iya benar, ada BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara. Mungkin ada yang tahu yang lain? Ya, kebanyakan taunya tentang badan usaha milik negara atau BUMN ya. Jadi di Indonesia itu ada 3 bidang yang menekuni tentang badan usaha. Yang pertama ada koperasi, terus yang kedua ada BUMN atau badan usaha milik negara, dan yang ketiga ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Nah, dari sini ada yang tahu apa itu pengertian koperasi? Ya, koperasi itu yang biasanya dalam bank ada beringinnya di tengah. Ya, silakan, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi, koperasi merupakan suatu badan usaha yang dimana terdapat sekelompok orang dan dibentuk oleh asas-asas tertentu, seperti halnya asas kekeluargaan. Jadi di koperasi ini bisa dilakukan oleh semua orang, dan di dalamnya itu terdapat asas berupa kekeluargaan. Jadi dalam koperasi itu sangat erat tentang cara kebersamaannya. Nah,
beralih ke poin yang kedua, yakni BUMN. Nah, ada yang tahu BUMN selain badan usaha milik negara? Baik, untuk mempercepat, Ibu akan menjelaskan. BUMN merupakan badan usaha yang dimana modal itu langsung diberikan oleh pemerintah. Jadi yang berwenang itu dari pemerintah langsung. Seperti halnya tadi, ada Bank BRI, ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada Pertamina, dan badan usaha lain yang sudah tentunya kalian tahu. Dan dalam BUMN ini tidak mengenal atau tidak mengetahui yang dimana pegawai negeri. Jadi di BUMN ini terdapat 3 macam bentuk, yakni pertama ada Perjen, yakni perusahaan jawatan, dan kedua ada Persero, yang terakhir ada Perum, yakni perusahaan umum. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai Persero. Jadi Persero ini merupakan badan usaha atau suatu perusahaan yang dimiliki oleh negara yang berupa perseroan. Seperti halnya kalian tahu perseroan itu contohnya biasanya badan usahanya itu memiliki nama PT. Nah, kalian tahu singkatan PT itu apa? Ya, PT itu perseroan terbatas. Kalau PTBK itu perseroan terbuka. Jadi seperti halnya Pertamina, itu kan ada namanya PT Pertamina, atau enggak transportasi seperti PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir ada Perum. Jadi Perum ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara, yang dimana biasanya tuh bergerak pada bidang yang bertujuan atau seperti halnya bidang jasa. Nah, untuk yang terakhir yakni tentang BUMS. BUMS atau kepanjangannya dari Badan Usaha Milik Swasta. Jadi badan ini tuh modalnya, kalau BUMN itu kan berasal dari pemerintah langsung, dan kalau BUMS ini modalnya itu berasal dari swasta. Dan badan usaha milik swasta ini bisa berasal dari atau bisa dimiliki oleh orang dalam negeri atau orang luar negeri. Jadi macam-macamnya BUMS ini banyak sekali. Ada PO, ada VA atau firma, ada PT, dan banyak lagi. Baik, setelah beberapa pembahasan yang sudah Ibu berikan, adakah pertanyaan atau kalian ada yang kurang paham? Silakan acungkan tangan. Jadi tadi Ibu menerangkan tentang kalau PT itu contoh dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sebenarnya itu cuma Ibu memberikan contoh biar kalian lebih paham ya. Jadi kayak PT itu berasal dari Badan Usaha Milik Swasta, karena PT itu perseroan terbatas dan itu dimiliki oleh beberapa orang, bukan dimiliki oleh negara. Jadi banyak sekali seperti PT Semen Gresik kayak gitu ya, itu bukan dimiliki oleh negara, akan tetapi dimiliki oleh orang yang ada di negara, seperti itu. Baik, ada lagi yang masih belum paham? Silakan acungkan tangan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk latihan soal kalian di rumah. Ibu berikan tugas mandiri atau tugas dari Ibu sendiri ya. Jadi silakan kalian amati di Provinsi Jawa Timur atau bisa juga di Kota Malang itu terdapat berapa macam badan usaha, baik itu badan usaha milik swasta atau badan usaha milik negara. Silakan diberikan deskripsi letaknya di mana, kemudian bergerak di bidang apa, kemudian merupakan salah satu badan usaha milik swasta atau negara ataupun koperasi. Dan itu silakan berikan satu gambaran
Jadi kalian bisa membuat seperti artikel. Dan formatnya seperti biasa ya. Bisa menggunakan kertas HVS atau bisa tulis tangan. Tapi ibu lebih suka kalian menggunakan tulis tangan karena ibu rasa kalian lebih kreatif dalam mungkin menghias atau bagaimana. Terkait dari penulisan yang sudah ibu berikan, adakah yang masih belum paham? Silakan acungkan tangan, jangan malu-malu daripada nanti bertanya ke temannya tapi temannya juga tidak paham. Iya, tugasnya bisa dikerjakan di buku tugas kalian atau mungkin kalian taruh di buku gambar kemudian kalian rapikan, itu juga boleh sesuai kreasi kalian. Kalaupun kalian ingin mengetik langsung itu juga boleh, silakan. Tapi kalau kalian menggunakan sesuai kreativitas kalian atau menulis, nanti ibu akan memberikan poin yang berbeda. Baik, karena jam pelajaran sudah habis, ibu akan memberikan penutupan. Sebelumnya silakan apabila ada sampah di bawah bangkunya silakan dibuang ya. Dan sudah beneran tidak ada yang mau bertanya lagi nih. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dan dimana kita berharap semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dan kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum ibu memberikan salam, apa sudah diperiksa semua di kolong atau di bawah bangkunya ada sampah atau tidak? Iya, bagus. Baik, ibu tutup dulu. Dan setelah ibu tutup, ibu akan memberikan kuis yang dimana apabila yang bisa menjawab terlebih dahulu, kalian bisa keluar dan bisa beristirahat. Baik, semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat dan sampai jumpa bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah membahas tentang badan usaha. Nah, ada yang tahu jenis-jenis dari badan usaha tadi apa saja? Tolong sebutkan. Ya Bu, di Indonesia terdapat 3 badan usaha, yakni koperasi, BUMN, dan BUMS.